Amsan. Tim Amsan kalau dia di kalau di Malaysia apa di tadi kata semua sana cuma orang kayaknya kurang gitu saja. Naam. Ayo. Awal itu mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الأربعين نويت الأسرة نويت الخلوة نويت الاعتكاف نويت الرياضة نويت السرور والعمل في هذا المسجد بهذا الجميع إلهي أنت مقصودي ورضاك مقصودي أعطني محبتك ومعرفتك نصر من الله وحب الخالق استرس مدى إمام البني مدى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين. Tadi ketika saya hendak berangkat ke sini, beliau berpesan bahwa mulai sekarang kita semuanya harus konstan, gitu. Maksudnya ketika kalian majelisan, siapapun yang hadir di tempat tersebut, mulai kok sudah dulu tidak apa-apa. Dia harus untuk Mas Fauzan, Pak Parman atau saya.
qasidah dulu, nanti pas mau sudah Pak Ben datang langsung sudah kewajakan. Gitu. Sama kayak ini juga, pas kita datang langsung ketemu kewajakan. Tidak harus menunggu kita datang baru mulai kita. Jadi kalian jaga ini nanti. Karena beliau mengatakan tadi bahwa saat ini banyak sekali sebagian besar Naqsbandi itu mereka itu kita semua itu mengalami korosi, mengalami penurunan. Gitu. Makanya saat sekarang ini berbeda dengan masanya Grand Syekh Muhammad Isam Kabani Rabbani Kasar. Berbeda dengan masanya Sultanul Auliya Maulana Syekh Muhammad Nadir Rabbani Kasar. Itulah mengapa saat ini kita semuanya, dengan semuanya nampak rasa berat untuk membuat amalan. Apapun amalan yang ingin kalian buat, walaupun mungkin sederhana, itu sulit sekali untuk dikerjakan saat istiqomah. Karena memang saat ini kita masuk ke era korosi spiritual. Jadi tugas orang syekh mereka tetap sama. Mereka tetap membuat amalan yang banyak sebagaimana ketika masanya eranya Sultanul Auliya Maulana Syekh Nazim dan eranya Sultanul Auliya Maulana Syekh Muhammad Isam Kabani Rabbani Kasar. Namun kita semuanya, kita para menghibur, para pengikut, para follower, para pecinta, para fans, kita diperintahkan hanya untuk menjaga konstan dalam perjalanan. Maksudnya, misalnya kita tidak kuat buat amalan-amalan banyak di rumah, saat istiqomah, kita hanya disuruh untuk menjaga ibadah fardu dan majelisan seperti ini, dan tidak perlu malam-malam. Jadi supaya konstan, supaya masih berenergi. Karena ketika kalian mulainya malam, kalau malam nanti ego kalian sudah ngajak kalian ngantuk, setan akan isi kalian dengan terburu-buru. Lalu ketika kalian mulai zikiran Allah dalam nanti hari kesana akan bisikin hati kalian untuk mengatakan lama sekali kapan selesainya. Hal itu membuat Allah Subhanahu Wa Taala tidak senang. Makanya kita majelisannya yang penting zikir pada kewajakan baca sudah. Nanti misalnya mau sholat sudahan 3 atau 5 terus kita harus masuk ke Pak Parmi yang memimpin sholat. Siapa aja boleh. Nah, terus malam Jumat, Jumat malam Sabtu ini memang kita mengharapkan kita berkhairat karena ini masjidnya Maulana Syekh Muhammad Isam Kabani Rabbani Kasar. Kita membuka dari sini, begitu. Jadi Grand Syekh menasihati yang penting kita berjalan konstan, maka kita akan selama sampai tujuan. Kayak kalian, ketika kalian melakukan perjalanan jauh, mungkin Mas Mui dari sini mau ke Demak. Mungkin Pak Oki dari sini mau ke Madura, mungkin Pak Yunis dari sini mau ke Kudus. Mungkin dari sini kalian masih berenergi, masih kuat, masih melek, gitu kan, masih 45. Ketika kalian sudah mulai sampai Tegal, Cirebon, mungkin kalian sudah mulai kelelahan karena perjalanan itu. Makanya yang kalian butuhkan adalah fokus. Jadi tidak perlu ngebut-ngebut kayak waktu awal. Yang penting kalian tetap kendaraan kalian berjalan supaya kalian sampai di depan tujuan. Gitu, maksudnya seperti itu. Gitu. Jadi Mas Wayan, Pak Parmen, dimanapun kalian pimpin, pokoknya kalau kalian misalnya datangnya ke kemalaman, langsung pada kewajakan. Gitu. Terus siapapun yang duduk di situ, suruh mereka proses begitu. Misalnya kok Mas Wayan, Pak Amin, misalnya kok saking nyantainya gitu Pak. Dan mereka sudah sampai di majelis jam 12 gitu, ya sudah datang kasih makan suruh pulang lagi. Kita nggak niat. Gitu. Jadi jangan membuat hati kita ini dekompos, begitu. Makanya perintah itu sambil matona di awal ketika kita kesini di awal maka cahayanya itu kuat. Bagaimana sholat ketika di tengah cahaya melemah, di akhir maka dia tidak menjadi cahaya, hanya formalitas. Begitu juga dengan majelis seperti ini. Ketika kalian mulai lebih lebih awal 10 jam 8 kalian sudah mulai kesidahan atau dalam khairat, maka kekuatan cahaya itu berbeda dengan ketika kalian mulainya agak malam-malam lagi. Begitu ya. Kecuali memang kalian
sudah konstan majelisannya mulai malam misalnya itu baru berbeda. Jadi awal itu kekuatannya lebih besar daripada di pertengahan maupun akhir. Nah, terus kita harus menjaga perjalanan ini konstan seperti ini karena apa? Karena ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, selalu setiap awal majlisan, setiap awal zikir khatam kewajiban, apa yang kita baca? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Walaupun kita diajarkan oleh masyayikhina kita itu Naqsyabandi untuk baca tawasul. Tawasul itu ya sayyidah sa'adat wa nurul mawjudat. Itu kekuatan yang berbeda kata-kata. Power yang berbeda ketika kalian baca itu. Namun ketika kalian dalam keadaan yang urgent atau kemalaman, kalian boleh langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu jadi langsung mulai. Karena zikir khatam kewajiban itu dimulai dengan syahadat 3 kali. Kenapa kok syahadat 3 kali? Kenapa kok kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh? Sama halnya ketika kita masuk Islam. Apa syarat rukun syarat sah untuk menjadi muslim? Kita menjadi syahadat 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Nabi abadah, tidak ada Nabi setelahnya. Kenapa demikian? Karena kita ingin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin menjadi tetangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga untuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah dalil atau bukti daripada syahadat kita 3 kali tadi. Apa yang kita baca? Apa sih? Apa ya? Mana buktinya yang satu? Coba jawab. Siapa tahu salah, itu salah. Iya, ayo. Lu tanya, ditanya malah tanya. Nih Pak Parmen, kamu suka kompromi. Apa yang dibaca setelah itu? Istighfar. Masa mungkin udah 2 tahun masa nggak ngerti. Maka setelah itu apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. Allah Subhanahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimaksud disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar kita itu mencapai tingkat atau makom di mana kita bermusyahadah tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul, supaya kita bersama kajian Nabi bersama Allah, apa yang harus kita lakukan? Bersuci. Harus bersuci, maka kita astagfirullah, supaya kita bersih. Setelah kita bersih, baru kita membaca Fatihah. Baru kita mencapai ke sana, melakukan perjalanan ke sana, membuka pintu pertama lagi, Fatihah, kedua dan seterusnya. Lalu setelah itu apa yang kita baca? Salatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita membaca salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan salam, kalian sampai di sana. Maka kita membersihkan diri kita, hati kita. Kita wudu, kita banyak istighfar. Wudu membersihkan kita secara lahiriah, istighfar membersihkan kita secara batiniah. Maka setelah kita langit-langit itu terbuka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita membaca sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bukti tanda bahwa kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita dalam keadaan bersih. Gitu. Lalu setelah baca sholat, baca kira-kira apa ini? Kita baca Alhamdulillah sholat dapat beragama naik Israel. Karena di lain ketujuh itu bunyinya itu bacaan Al-Nasr Sodro. Karena ketika itu Jibril alaihissalam diajak Rasulullah untuk sampai ke Sidratul Muntaha melewati jalan ketujuh. Jibril tidak memiliki otoritas izin, maka Jibril yang sampai di jalan ketujuh untuk bertemu Nabi Musa alaihissalam di sana. Dan Rasulullah melakukan perjalanan sendiri. Maka itu langit itu di sana itu di langit ketujuh itu bunyinya Al-Nasr ada beberapa nada, sehingga hati kajian Nabi mulai mengembang, membuka.
mengembang. Setelah itu baru naik lagi, karena hati itu adalah singgasana kerajaan ilahiyah, begitu. Makanya kalau kalian buat amalan banyak, dia masuk ke mana? Ke hati kalian, begitu. Setelah alam nasr, al-ikhlas, memang ikhlas beneran. Lalu setelah itu kita baca al-ikhlas. Al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa kita baca itu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam surga Muhammad. Surga yang terbijak dan tertuju surga di bawahnya. Bahwa di sana tidak ada yang lain, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena jika pada mengkawajakan ini sebenarnya rahasia, salah satu rahasia yang terjadi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ngikuti beliau dari rumah kita ke majelis Isra. Merahnya apa? Kita baca pada mengkawajakan ma'arif ke atas. Setelah itu baca Fatihah untuk kembali ke bumi lagi, ke tempat ini lagi, ke kampung sumur, ke rumah Mbak Irma Masmud ini lagi. Terus kita baca selawat lagi, bahwa kita di langit bersama Rasul, kita di bumi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus apa? Sudah. Apa setelah itu? Apa itu? Apa itu doa itu? Lalu kita membaca satu surah dalam surah Yusuf itu untuk mengkristalkan cahaya yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Lalu kita membaca apa? Ya kan udah dekat lagi. Goblok. Udah cerita ke terus sudah apa roh itu. Dan tadi itu pikir. Apa setelah itu bacanya? Ya berarti juga lama. Nah, kita dulu. Hanya kalau majelis jangan tidur. Jadi kalau ada saya mimpin, wah alhamdulillah ada sopir cadangan lagi mimpin kan, tidur gitu kan ya, kan. Makanya kita baca zikirnya apa, meletakkan kemana kan bacanya kan. Coba apa perhatikan miknya. Kita Allah nanti beliau Allah dulu. Mendingan diem lagi. Kalau kita banyak sudah langsung hadir ya, pasti naik ini kan. Ayo. Masa bikin kontak ya? Kelihatan nih kalau itu masih berformal yang penting selesai ya. Makanya yang lain pada suatu kenapa? Kayak sepur mbak. Apa itu? Ida. Apa bacanya Ida itu? Terus? Lagi ini kedengaran harusnya. Nah, ini saya mau pakai ini cuma kedengaran harusnya. Ila hadratin Nabi Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi kiram wa ila arwahi anbiya'i wal mursalin wa qudama'i syara'ihim wa ila arwahi aimatil arba'ah wa ila arwahi masyayikhina fi tariqatin asmaliyah qasatan ila ruhi Syekh Abdul Khaliq Juwani Kurusuluh wa ila arwahi ahli khawajagat. Jadi kalau bisa seperti itu, jadi kita mencoba untuk sama dengan Nabi, dengan aulia Allah dan para ahli kewajiban. Gitu. Lalu baru kita berdakwah la ilaha illallah, la ilaha dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana kalian misalnya kalian membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lalu kalian ditanya, apa arti syahadat? Syahadat berarti menyaksikan, bersaksi. Ini Ustaz Fardin ini. Syahadat berarti bersaksi. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah
dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Lalu ketika kalian mungkin ditanya orang, kalian mengatakan kalian bersyahadat, artinya itu bersaksi. Jadi syarat untuk menjadi saksi adalah kalian hidup, kalian melihat dan kalian mendengar. Tentu ditanya begitu kan, berhanya di pengadilan maupun di pernikahan. Terus mungkin kalian ditanya seseorang, sekarang saya tanya, kalian mengatakan aku bersaksi ada Tuhan selain Allah, apakah kamu melihat Allah? Apa jawaban kita? Kita melihat Gusti Allah nggak apa-apanya? Dia tahu betul. Nggak usah mau salah, nggak sih Gusti mau salah, kita semua pada salah soal. Kita melihat Gusti Allah apa betul? Dia jawab apa enggak susah kayak perawan disuruh kawin. Dia apa enggak gitu cuma bisa. Enggak lihat. Awal gitu dan bisa nama betul. Betul. Enggak lihat. Pak lihat insyaallah betul. Enggak kan? Tentu setiap muslim, setiap mukmin kalau ditanya apakah kamu melihat Allah, tidak. Kita semua tidak melihat Gusti Allah. Karena yang bisa melihat Gusti Allah itu hanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu izin dari Gusti Allah. Maka kalau ada orang non muslim mungkin bertanya kepada kita, kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kamu tidak melihat Allah, kamu tidak mendengar Allah, bagaimana kamu bisa bersaksi? Berarti saksimu adalah palsu. Inilah kenapa iman kita ini selalu tipis, selalu lempet-lempet, selalu kayak kuda zebra. Kita putih, kenapa? Karena kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dan lalu bagaimana supaya kesaksian kita ini diterima di langit? Bagaimana supaya kesaksian kita ini diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan saksi atas syahadat kita. Walaupun kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, kata kiran Syekh, walaupun ribuan kali, jutaan kali, miliaran kali, bilionan kali, tetap kalian belum jadi muslim. Barusan beliau kurang yang kita tangkap mengatakan seperti itu. Tetap belum jadi muslim. Karena syarat jadi muslim adalah dengan membaca dan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan saksi. Mana saksi bahwa kamu menyaksikan aku? Ayo. Sedangkan yang melihat Gusti Allah hanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah bertemu dengan Gusti Allah secara fisik maupun rohani hanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakannya dengan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru saksi kita diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada saksinya, siapa saksinya? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya orang non muslim mungkin atau siapapun nanya kepada kita, kamu muslim ya? Apa syarat muslim? Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu kalian ditanya, kamu katakan syahadat itu kan artinya kan menyaksikan. Apakah kamu melihat Allah? Tidak. Apakah kamu berdengar Allah? Tidak. Berarti saksimu palsu. Saksimu berarti imitasi, saksimu berarti lemah. Kita katakan betul. Kesaksian saya ini palsu. Kesaksian saya ini lemah. Kesaksian saya imitasi. Makanya saya membutuhkan seorang saksi untuk kesaksian saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kesaksian saya ini sejati, supaya kesaksian saya ini kuat, supaya kesaksian saya ini benar. Yaitu saya mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi dari Tuhan selain Allah, kesaksian kanjeng Nabi yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saksi kita ini diterima. Begitu nggih. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya di dalam Islam ini pertama Islam naik di atas iman, kita di atas ihsan. Syarat untuk masuk Islam syahadat tadi. Itulah mengapa
setelah kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, lalu apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala ingin bukti kita, tanda kita bahwa kita bersaksi dan Tuhan selain Allah dan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyampaian risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita membuktikan sama tadi saksi atau bukti kita bahwa tidak tulisan Allah adalah melalui kanjeng Nabi. Dan Allah ingin kita membuktikan bahwa Rasulnya adalah penyampaian risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin Allah buktikan terhadap kita? Apa yang ingin Allah saksikan terhadap kita? Yaitu kita mengikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepatuhan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah saksi kita, inilah bukti kita. Makanya ketika kita bersyahadat, Allah ingin kita bawa saksi. Kata Allah, mereka tidak apa mereka. Saksi kita kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah akan menanyakan pada kita. Allah akan menanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah benar kamu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ditanya lagi, apakah benar wahai kekasihku mereka mengikuti kamu? Maka Allah kata dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka itulah pertama dalam Islam setelah syahadat apa? Kita diperintahkan untuk menjaga syariah, ibadah fardu kita. Ibadah fardu ini kitalah sebagai tanda atau bukti bahwa kita bersaksi Rasulullah ini adalah penyampaian risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita ikuti kanjeng Nabi Muhammad. Salat 5 waktu ikuti kanjeng Nabi Muhammad. Salat sunnah, kuliah, ba'diyah, nafil sunnah itu ikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Quran ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar hadis ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita majlisan seperti ini, wallahi ini ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi kehidupan ikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menjaga janggut, mau cincin, buat tongkat ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kafah. Baru Allah akan yuhibbukumullah, baru mereka akan dicintai oleh Gusti Allah, menjadi kekasih Gusti Allah. Makanya para ahli Allah itu mereka ikuti kanjeng Nabi, mereka sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditanya, saksimu apa kamu melihat Allah? Saya tidak melihat Gusti Allah. Saksiku adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksiku atas kesaksianku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu saksimu apa? Buktimu apa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Buktiku aku mengikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ada salat, ada masjid, ada mushola, ada majelis zikir, ada Quran, ada hadis, ada ajaran-ajaran yang baik. Itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kenapa kalau kita disuruh menjaga ibadah-ibadah seperti itu mengikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ketika kita menjaga ibadah fardu, maka hal itu akan menjadi satu bukti bahwa kita ini bersaksi Rasulullah ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk selalu berniat ilahi dan maksudi waribau kamat lubi. Ini maha pada kau marifatika nasrul min Allah, karena itu adalah makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bersaksi, Allah memerintahkan kita untuk membawa saksi. Siapa saksimu? Saksimu adalah kanjeng Nabi. Dan Nabi SAW menjadi saksi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias bahwa ketika kita mengikuti kanjeng Nabi, pada ibadah mengikuti kanjeng Nabi, hati kita ini bersama Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak daripada kesaksian tersebut. Maka kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Namun ketika hati kita misalnya ada sesuatu yang lain, punya niat yang lain dalam ibadah kita, amalan kita, maka asyhadu alla ilaha illallahnya kita ini akan tertutup, terhijab. Oleh apa? Oleh keinginan kita. Misalnya kita mau ibadah sholat duha, tapi kita mau sholat duha tapi dari fadilahnya lah. Fadilahnya membuat kita ini tidak sampai ke asyhadu alla ilaha illallah. Begitu. Kita akan sampai ke asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah membuat ibadah kita tidak sempurna. Makanya setelah syahadat lalu kita diberikan hukum-hukum Islam. Sebagaimana Islam, iman dan ihsan. Makanya ketika kita misalnya kita jaga sholat fardu 5 waktu, maka hal itu akan menjadikan bukti bahwa kita itu mengikuti kanjeng Nabi. Lalu kita menjaga sholat sunnah, bukti bahwa kita ini mengikuti kanjeng Nabi.
Kita baca Quran, bukti bahwa kita ini mengikuti Kanjeng Nabi. Semakin banyak bukti, seperti kalian dalam suatu persidangan, semakin kalian membawa banyak bukti yang akurat, yang lengkap, bagaimana hati kalian? Jadi kalian akan yakin kan dalam persidangan kan? Datang ke pengadilan itu yakin gitu kan? Aku mau bukti yang kuat gitu. Begitulah kita semua. Ketika kita itu menjadi ibadah fardu, kita menjadi ibadah sunnah, maka hati kita ini yakinnya kuat pada Gusti Allah. Yakinnya kuat ini ketemu dengan Gusti Allah karena kita membawa bukti yang kuat. Makanya setelah Islam apa itu? Iman. Apa itu iman? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita sedikit, ya bukti kita juga sedikit. Makanya kita untuk ketemu Gusti Allah kita masih ragu-ragu. Ada kita Gusti Allah begini, ceritanya Gusti Allah begini kita. Namun ketika kita membawa bukti yang banyak, bukti yang kuat, kita yakin. Hidup di dunia yakin, hidup setelah kematian kita yakin, bertemu Gusti Allah di yaumul hisab juga yakin juga. Itulah kenapa aulia Allah mereka selalu fokus ke depan. Tidak seperti kita, karena kita fokus ke depan, ke belakang, kanan, kiri, oke, lalu kita berputar-putar, gagal, lalu kita jatuh, lalu kita apa? Mabuk. Contohnya siapa? Ini. Bangun itu cek mata, gimana ya? Senjata di ops. Sampai siap. Mau kerja, mau pusing, mau capek, mau pulang, dulu sampai dulu. Oh siap, mau dijemput, oh sedih. Ayo, pulang ya, seperti itu lagi ya, makanya seolah-olah majelis tanpa makna. Karena imam yang membawa juga tidak membawa makna, bahwa cuma yang penting majelisan selesai, yang penting aku bisa keluar rumah, dari asuh di rumah, ya kan, itu pelarian, ya kan. Terus nanti di depan Mbak kasih makan apa ya? Lumayan nih. Dari Tuan Maria, wah kasih makan apa ya? Bus kasih makan apa ya? Kasih makan apa ya? Wah, akhirnya kalau datang pura-pura keju, baringnya kayak saya gitu kan, bacanya palsu, ngomong baik. Masya ya, tapi tidak apa-apa karena perintah itu begitu, tidak enak dan capek. Cuma perintah nggak enak dan capek. Jadi kurang lebih begitu, guys. Setiap ibadah kita, misalnya kita sholat zuhur atau sholat asar atau ibadah yang lain. Nah kemarin kita supaya menunaikan kewajiban atau supaya kita itu masuk surga dan sebagainya, kita sudah lewatin level fadilah lah misalnya. Dan lewatin level aku nak sholat ini biar ada bukan gitu. Karena orang yang beribadah mereka memiliki embel itu supaya hajat dikabulkan. Hajat itu apa? Paling dunia. Itu adalah ibadahnya itu ditukar dengan dunia, imitasi. Itu terjadi di hampir semua kalangan. Bagian besar ulama seperti itu. Makanya orang dianggap berhasil ketika apa? Wah, anakku berhasil. Kerjanya bagus. Mapan, punya rumah sendiri, uangnya banyak. Tapi pernah enggak kalian orang tua kita, anakku berhasil? Ibadahnya kentang, baca Quran bagus itu, Masya Allah. Di rumah itu setiap hari itu murojaah gitu. Ayo. Nah orang tua biasa kalau main gitu, oh anakku berhasil punya rumah murojaahnya ngitung apa utang dari kredit rumah, hitung barang dia murojaah. Gitu. Jadi kurang lebih begitu. Jadi ketika kita beribadah, termasuk majelisan ini adalah saksi bukti kita bahwa kita ingin Indonesia kita ingin kaji Nabi dan kita ingin bisa Allah Subhanahu wa taala. Begitu, makanya kalau kita punya pembimbing itu akan menunjukkan pada kita, kamu pakai bukti ini lebih kuat nanti. Kalau pakai bukti itu begitu. Makanya kenapa demikian? Karena pembimbing itu pengacara. Wali ini Gusti Allah, jadi mereka tahu bagaimana Allah, mereka tahu bagaimana Nabi, walaupun mereka tahu hanya sedikit. Tapi walaupun sedikit mereka kasih tahu ke kita kerjakan. Ketika satu tetes air dia masuk ke dalam lautan, apakah dia masih dibilang satu tetes air? Masih ada tetes air? Di sana begini. Nah,
Ini yang pentingnya. Jadi saudara-saudara, ini tidak tipu-tipu. Saya akan beri obat pada kalian tentang ilmu yang akan saya berikan pada kalian, maka kalian harus beli obat dulu. Nanti beli obatnya sama istri saya. Satu minyaknya sebetulnya kecil ini 15 juta. Ya. Nah, terus ini gratis. Tapi ngambil sendiri di kamar BNI biar ditonton masuk ini. Lihat ya. Ini sabunnya Gusti Allah. Ini pentingnya niat kita. Nah, ibadah itu biar untuk Gusti Allah saja. Ini kita ini satu tetes. Ibadah kita ini satu tetes. Kita masuk ke gelas. Tetesannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadinya itu gelas. Itulah kenapa Masyaikina mengajarkan bagaimana Nabi berniat ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ini mahabbat ma'rifatin nasrullah. Itu makam Rasulullah dilanjut bersama Allah. Kita disuruh ilahi anta maqsudi, walaupun ibadah kita ini tidak sejati, hanya satu tetes. Tapi nanti kita untuk Gusti Allah, ibadah kita ini diambil Gusti Allah, dimasukkan dalam samudera Gusti Allah. Apakah kita ada di sana? Kita di sana. Apa kita muncul sebagai sesuatu di sana? Tidak. Kita akan melebur bersama cahaya Gusti Allah di sana. Ini maksudnya ilahi anta maqsudi. Ini maksudnya kenapa ibadah kita kok harus ikhlas. Kalau kata Pak Odin, lost door. Bagi odol sekali sampai patah. Ini maksudnya gitu. Kalau kalian masih bersama satunya diceritakan begitu dengan ilmu ini. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih begitu. Nanti kalau kita ditanya, kamu bersyahadat? Iya. Apa itu arti syahadat? Bersaksi. Oke, tak lihat kamu lihat Allah. Kita bilang tidak. Kita nggak usah gengsi, nggak usah mau. Iya, bisa aja lihat Gusti Allah. Kalau kita bilang aku lihat Gusti Allah, itu kita ngapusi malahan. Tanda syahadat kita lebih ngapusi lagi. Ini tanya kalau lihat Allah, bilang aja ya tidak. Nggak sama, memang nggak. Kita nggak lihat Gusti Allah. Nah, lalu itulah kenapa kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah melihat Gusti Allah si kita. Misalnya pun dibutuhkan saksi lebih dari satu orang, kan Rasulullah kan satu orang. Meskipun misalnya kalau dibutuhkan saksi lebih dari satu orang supaya kuat itu maksudnya kita lebih memiliki jalan untuk mencapai kesembuhan kesaksian itu. Makanya Allah mengatakan alladzina amanu, orang yang mencapai iman, tandanya apa? Setelah Islam kan iman. Apa itu orang yang mencapai iman? Kata Allah, hati Allah bersaksi di atas Tuhan dan Allah. Wa itu Rasul bersaksi bahwa Rasul ada kejadian salah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah akan bertanya, siapa yang mengajarkan kamu tentang hal itu? Lalu Allah akan bertanya, siapa yang mengajarkan kalian tentang hal itu? Karena Allah mengatakan wa ulil amri minkum syahidan. Misalnya, saksi harus misalnya di depan orang. Tapi kan saksi harus dua orang. Masa menurut Rasulullah sama ente? Ya oke. Saya adalah kaji Nabi dan saya Syekh Ibrahim. Tanyalah beliau bahwa saya ini adalah orang yang belajar dari beliau. Saya ini orang yang menerima ilmu dari beliau. Saya ini orang yang berusaha mengikuti beliau. Jelas kan? Lalu itu. Udah paham kan? Paham? Iya. Coba ini manja. Paham? Ustaz paham? Coba pakai ini. Ya, siapa lupa enggak? Udah siapa ya perempuan disuruh nikah sama gendut. Itu paham kan? Hah? Paham apa enggak? Paham gitu? Alhamdulillah. Tapi di akhirat bisa tanggung sendiri. Saya tidak paham yang sekarang. Lihat ya Allah, saya tidak bisa Allah. Kamu menyampaikan ini dulu. Ya Allah. Siapa nyuruh kamu? Saya susah saya Allah. Saya nggak paham apa yang berusaha sampaikan. Saya hanya menyampaikan. Saya hanya speaker menjadi pemanjang lidah dari saya. Karena saya ada di majelis itu, mereka nggak lihat, mereka nggak dengar. Sama halnya mereka nggak lihat Rasul, nggak dengar Gusti Allah. Sama halnya mereka nggak lihat Rasul, nggak dengar Rasulullah. Dan alhamdulillah ya Allah, hanya ada satu yang paham kata ya Allah. Tanya beliau ya Allah. Satu majelis yang ya Allah tanya beliau. Jadi kalau lebih begitu kalau ditanya, soalnya banyak sekali ulama, ustaz, kiai, habaib 99,999% nggak bisa jawab ini.
ngaji pintar, wah baca kitab pintar, debat pintar. Tapi ketika ditanya kalian Muslim, ya, apa syarat Muslim? Bersyahadat. Apa itu syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu, apakah itu syahadat? Menyaksikan. Terus kalian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kamu menyaksikan dan bersalah menyaksikan? Tidak. Jadi saksimu palsu, kamu berarti ngaku sih Islam berarti agama nggak benar. Apa jawabannya? Bingung mikir, penting kan? Iya benar sih, murtad berjamaah. Indah meninggal kita ngikuti majelisnya para aulia Allah itu, supaya dalil kita kuat, saksi kita kuat, bukti kita kan bahwa kita ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi ada penyampaian risalah dari Allah. Kalau dibutuhkan bukti lagi, saksi lagi, ya syekh kita lah saksinya. Bahwa saya belajar dari beliau ini ya Allah. Makanya di dalam kuburan setelah saya apa yang akan ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir? Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu saksi kita pada asyhadu alla ilaha illallah. Kita akan bisa jawab apa yang akan ditanya lagi? Man nabiyuka, siapa nabimu? Nah kita memang tidak juga kuat untuk bisa menjawab. Apa ditanya lagi? Man imamuka, siapa gurumu, siapa syekhmu, siapa saksimu? Delahnya di dunia kok kita belajar lewat buku kita, karena kita ngerti internet, kita ada pintar baca kita merasa nggak butuh lagi pembimbing gitu. Man imam muka, wah kitab-kitab internet disebut nama semua gak ada yang muncul. Betul memang kalau orang bijak mengatakan bahwa buku adalah guru yang paling bijak, tidak pernah marah. Betul, di buku kita mati kok. Lalu kan misalnya sayang, ini guruku, misalnya kan dibuat bola-bola terus itu dibakar, ini ngomel nggak? Ya udah ngomel gini kertas mati. Sama tadi orang yang belajar ilmu tanpa memiliki pembimbing, disebut imam muka, wah kitabnya dikeluarkan semua, kopi ho, wah nggak muncul lagi. Doraemon, wah nggak muncul lagi. Google Five, wah nggak muncul lagi. Oh, Mardian, wah kamu lagi. Pak Ampir, Salsipo, wah Indonesia TV, Ulah Kobra, Malampir, Kota Tengkorak, Ustaz Pahudin. Yang nggak ada yang muncul. Tapi kalau kita memiliki bukti saksi yang kuat bahwa kita punya syekh dan kita ikuti mereka selama kita majelisan seperti ini, man imam muka Syekh Abdul Ghafar. Ini seperti yang diceritakan oleh Maulana Syekh Hisham dari Syekh Abdullah dan Maulana ketika mulai Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya, "Mana buka Abdul Qadir? Mana buka Abdul Qadir? Mana Abdul Qadir?" Walaupun itu pada level fana isyai, fana pertama. Karena setelah itu ada fana rasul, fana ina. Begitu. Nah, fana rasul itu seperti makomnya siapa yang ditanya ketika itu? Coba lagi. Biar saya kan menjawab salah. Coba jawab lagi biar seru masih di sini. Siapa orang yang mencapai fana rasul? Jawab, malu-malu. Atau kemarin malu-malu. Gengsi nak kelihatan salam dan mampir dan tempat kemarin mau gengsi makan enak lagi. Aku datang ke pagi lagi gak dihormati sampai itu sama dia. Ayo. Walau saya baru tahu malam ini gambarnya bisa malam sekali. Nah jangan saja juga makanya kita frekuensi gitu kan. Wah lebih malu lagi malah sejauh salah berarti kelihatan nih nggak salah. Ini pernah terjadi soalnya. Saya baru melihat malam ini dan saya menceritakan malam ini. Yang mencapai makom Rasul siapa? Wah, di absen nama-nama seluruh manusia dari Rasul sampai saya. Termasuk RPRW. Siapa maksudnya? Pas. Demikian pas juga. Saya juga baru tahu malam ini. Jadi pernah juga ada kejadian seperti itu. Kita kirain syekh, tapi beliau ini masuk di
fana irosu. Yaitu siapa? Siapa buat begini? Diam-diam menghanyutkan soalnya. Pintar gitu. Jadi dulu pernah ada seperti itu. Itu pernah terjadi di zamannya para sahabat, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ketika ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir, baru buka. Baru buka. Apa tadi kamu bilang apa sih? Baru buka. Baru bilang orang buka manapun. Gua ini hidup sama Rasulullah itu berapa puluh tahun namanya. Dan itu baru masuk ini berapa menit. Masa gue lupa sama Nabi gua? Gitu. Mana Rasul? Karena ini tak buka rahasia malam ini yang saya dapat malam ini, dan saya juga baru tahu malam ini. Karena ternyata itu dalam kubur semua orang ketika ditanya marubuka tidak bisa menjawab. Dulu kan saya diceritakan di masjid, itu bukan makam kita, itu makam Rasulullah. Karena malam ini kita diperlihatkan, diberitahu bahwa buktinya adalah bahwa ketika kita mau siapa Tuhanmu, Rasul ini yang melihat Gusti Allah, yang patuh pada Gusti Allah kepada 100%. Maka yang bisa menjawab hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar kata beliau, benar kata beliau, tidak melihat Gusti Allah. Maka tak bisa ditanya malu buka, yang nggak bisa jawab, nggak lihat. Mas Ryan, Pak Oki, karena saling mengenal dan melihat. Kalau kalian ditanya siapa orang di depan, dia bisa bilang Pak Oki. Nah, jadi kan belum pernah ketemu, belum pernah saling kenal, belum masih melihat. Siapa orang di depan dia, jawabnya gimana? Apa biar-biar? Kalau enggak, iya. Ya kita kalau tidak melihat Gusti Allah, dia ini makanya saya baru begini kita ya nggak tahu. Itulah kenapa kita tadi Nabi Yuka. Itu kita tidak tahu juga karena kita tidak melihat Rasulullah. Makanya ketika Gusti Allah dengan baiknya kita ditanya, "Man imamuka, siapa gurumu di dunia?" Guru itu masih syekh kita. Nak guru asal contoh ya nggak bisa, nggak kuat karena genetiknya banyak. Contoh perempuan. Kenapa kok laki-laki boleh berpoligami? Poligami ya? Apa pogimali? Kenapa kok laki-laki boleh berpoligami? Tapi kenapa kok wanita tidak boleh poliandri? Kenapa demikian? Karena kalau satu wanita suaminya 5 misalnya, nanti anaknya ketika lahir, anaknya bilang papaku yang ini, tapi papa enggak, kan sama kamu waktu itu. Loh, enggak kenapa oke dia di kolong jembatan waktu malam Jumat masih di sana. Udah baik, kayaknya enggak deh. Kayaknya sama Ustaz Muhdim ya. Waktu jualan tahu hilang itu lagi. Kata misalnya perasaan nih Pak Yogi soalnya saya itu waktu pulang majlisan kan Pak Yogi kan bawa barang banyak tuh, terus kita kelelahan jadi kita dulu terus katanya si ibu disuruh itu Pak Yogi harus minta itu apa bantu Pak Yogi nurunin barang sampai nurunin sebeneran gitu. Akhirnya itu dia. Begitulah gambaran kita kalau kita tidak punya syai. Walaupun kita ambil dari kiai ini, kiai Fauzan, kiai itu, kiai ya kiai Mu, kiai Zong, kiai Pada kiai oke kiai lupa nulis kiai Pak Asin. Nah kiai Waridin, kiai Parmin. Tapi apakah mereka mau tahu siapa kita? Enggak mau, mereka akan apa? Kan gampang dan ketika kamu ngerti ini, kiai kan kamu ngambil ilmu dari ini. Kenapa? Oh, tapi kamu suka ngambil ilmu dari kiai ini. Ya aku nggak mau enak aja, karena tidak ada satu orang pun akhirnya mau tanggung jawab atas diri mereka sendiri, apalagi tanggung jawab atas orang lain tidak ada. Itulah kenapa Allah mengatakan Adillah atau Rasulul Amir minkum. Pemimpin itu satu, syekh itu satu. One love and way. Pasti selamat. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya ketika kita apa itu namanya wanita itu laki-laki dalam syariat memang boleh berpoligami karena walaupun istrinya ada 2 bisa 4 mungkin sampai 9 anaknya kita bapakku sampai rutin
Saya rutin begitu. Gak ada yang ngelak dan saya rutin mengaku iya. Ini anakku yang dari nomor 5, ini yang dari nomor 8, ini satu dan sebagainya. Begitu pula kita dengan syekh kita. Makanya penting sekali ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka pertama apa yang Allah perintah pada kita untuk mendatangkan saksi kita atas persaksian kita di antara Tuhan dan Allah. Yaitu siapa? Orang yang telah melihat Gusti Allah secara langsung, orang hidup bersama Allah, orang yang paling patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya asyhadu alla ilaha illallah ya sami wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Namanya tidak pernah berganti. Walaupun Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka bukan asyhadu alla ilaha illallah dan dan Nabi mereka disangkutkan bukan begitu. Karena umat terdahulu itu tidak ada syahadat. Seperti kita mengucapkan syahadat itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena syahadat artinya bersaksi, melihat, mendengar. Sedangkan Nabi Adam tidak melihat Gusti Allah. Nabi Nuh tidak melihat Gusti Allah. Bahkan mereka Nabi Adam tidak mendengar Gusti Allah, makanya melakukan maksiat di surga. Nabi Nuh tidak melihat Gusti Allah, maka Nabi Nuh melakukan sesuatu pada umatnya. Nabi Sis, Nabi Dawud, dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada di kalangan umat Nasrani misalnya, untuk menjadi umat Nasrani saatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasul, enggak ada kan? Enggak ada kan? Iya. Tapi jangan nanti dengar, enggak ada berarti apa adanya jadi. Supaya dapat pengikut kan, maunya zaman kan, aneh-aneh itu viral itu malah cepat. Makanya enggak ada. Bahkan orang non muslim pun ketika mereka masuk Islam, apa yang mereka katakan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru mereka sebutkan nabi mereka. Begitu. Lalu Nabi Isa alaihissalam disebutkan untuk pelengkap. Makanya penting sekali kita memiliki syekh pembimbing, karena misalnya saat itu dibutuhkan minimal 2 orang, maka cukup syekh kita dari kanjeng Nabi dan cukup menjadi saksi kita. Syekh kita saksi kita di dunia, Nabi SAW saksi kita di hadapan kita di akhirat. Ketika kita meninggal dunia, mungkin kita dengan syekh kita duluan meninggal misalnya. Lalu kan syekh kita masih hidup, lalu bagaimana? Kan ada kanjeng Nabi saksi kedua. Begitulah. Lalu ibadah-ibadah kita inilah cara kita untuk mengumpulkan bukti yang kuat, saksi yang lebih yang kuat. Begitu. Dan ibadah syariah sunnah yang kita lakukan ini, ketika kita beribadah, maka dia akan menjadi bukti yang kuat. Oh, sholatku, aku jadi sholat waktu, aku lebih yakin. Tapi tenang, aku masih lebih yakin, suasana dan terus menerus lebih kuat lagi, sehingga kekuatan itulah disebut dengan iman, yaitu percaya, yakin kita pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman adalah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya level kedua itu iman setelah Islam. Jadi kalau ditanya kenapa kok Islam ada 3 macam, Islam, iman, Islam, ini maksudnya. Begitu. Jadi sebenarnya bukan begini ya. Karena aku beriman maka aku beribadah. Bukan itu sebenarnya. Karena ibadah itu membuat kalian itu memiliki bukti itu membuat kalian percaya. Jadi kalian memiliki iman yang baik. Nah, setelah kalian mengumpulkan bukti dengan cara patuh, lalu kalian dianugerahi Gusti Allah memiliki keyakinan dan kepercayaan yang baik pada Gusti Allah, barulah Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita menyempurnakan dari dua level tersebut, dari Islam maupun iman. Itu apa? Ihsan, yaitu menjaga perilaku yang baik. Bukti bahwa ibadah kita ini adalah untuk Gusti Allah. Bukti bahwa yakin kita ini kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala adalah perilaku kita yang baik. Orang itu seperti itu ya. Dan malam ini kita majlisan, ini salah satu bukti yang sangat kuat sekali. Sangat amat kuat sekali, sangat amat kuat sekali bahwa kita ini
bersaksi tiada Tuhan selain Gusti Allah, maka kita bersyahadat 3 kali. Dan kita bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah penyembah risalah dari Allah, maka kita wasyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kita bersaksi bahwa syekh kita adalah saksi kita untuk mencapai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita zikirnya mimpi apa yang diturunkan Masyaykhna Fitrah Naqsbandi. Umar Taufik Muhammad Abdul Habib Muhammad Sultan Fatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi mulai sekarang kita semua kalau kita mau beribadah, mau beramal baik, mau berlaku baik, mau baca baik, mau kerja bahkan, kita niatnya ya Allah semoga menjadi buktiku, ini menjadi buktiku bahwa aku bersaksi dia dari Tuhan Allah dan kanjeng Nabi adalah penyampai risalah. Maka perilaku kita, amalan kita akan mengikuti kanjeng Nabi karena Nabi yang membawa risalah itu. Dan niat kita akan untuk Gusti Allah Subhanahu wa taala karena untuk memperkuat saksi tersebut harus ada bukti. Kan kalau di persidangan begitu ya, saksi dan bukti ya. Saksi nggak ada bukti kuat ya, juga kuat. Kita syahadat misalnya syahadat Allah syahadat, tapi kita nggak mau patuh dalam syariat maupun hakikah maupun sunnah. Ya betul kita selamat, tapi selamatnya itu lama karena kita nggak pernah membawa bukti yang kuat. Begitu, ya kan? Kesempatan tadi kan semakin banyak ngomong, semakin enak begitu. Begitu ya. Jadi pada kita ini dalam rangka kita mengumpulkan bukti-bukti atas kesaksian kita pada Gusti Allah agar kita nanti akan dikumpulkan bersama Gusti Allah untuk menjadi tetangga kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga tanpa hisab melalui Masyaykhna Fitrah Naqsbandul Fatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya. Hah? Wow. Sini, oke. Anak pasti tahu orang tua yang mana. Nggak mungkin ke Pak Abi bilang Abah gitu, ya aku, nggak ambil, tahu enggak. Pasti tahu orang tuanya ini. Tapi di SD juga gitu, kita pasti tahu orang tua kita siapa. Jadi aku juga cerita di foto. Wow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد السادات ونور الموجودات يا ملوى الملجأ لمن والعالم يا أكرم وسيل الله تعالى ويقفى المستند أتوسل إلى جنابك الأعظم في هؤلاء السادات وعبد الله وهديك الكرام بدفع الضر لا يرفع إلا بواسطتك ورفع الضيق لا يرفع إلا بجلالتك بسيدي ومولاي يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين الله تعالى مدد سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه Salman Al-Farisi radhiyallahu, Qasim bin Muhammad bin Abdul Siddiq radhiyallahu, Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu, Abu Yazid al-Qustami Sultan Arifin Qurusuluh, Abu Hasan Al-Khatani Qurusuluh, Abu Al-Farmadi Qurusuluh, Khwaja Abu Yaqub bin Al-Hamdani Qurusuluh, Abu Abbas Sayyidina Khidir alaihi salam, Khwaja Abdul Khalid bin Imam Khatam Qurusuluh, Khwaja Al-Arikwani Qurusuluh, Khwaja Muhammad Al-Injir Al-Qamnawi Qurusuluh, Khwaja Aziz Al-Romitani Qurusuluh, Khwaja Muhammad Bagasan Masih Qurusuluh, Khwaja Said Ahmed Pulat Qurusuluh, Imam Tariqah Bil Khaliqah Khwaja Muhammad Syekh Nakmani Qurusuluh, Khwaja Alaud Akbar Qurusuluh, Khwaja Yaqub Al-Kharqi Qurusuluh, Khwaja Ubaidul Ahrar Qurusuluh, Sayyidina Syekh Muhammad Zaid Al-Bukhari Qurusuluh, Sayyidina Syekh Darus Muhammad Qurusuluh, Maulana Muhammad Khwaja Kanaki Qurusuluhu, Sayyidina Syekh Muhammad Baqi Billah Qurusuluhu, Imam Rabbani Ahmad Al-Absir Hidi Qurusuluhu, Sayyidina Syekh Muhammad Maksum Qurusuluhu, Sayyidina Syekh Muhammad Syafir Arif Qurusuluhu, Sayyidina Syekh Nur Muhammad Al-Bilwani Qurusuluhu, Sayyidina Syekh Syamsuddin Habibullah Janjanan Qurusuluhu,
Sayyidina Syekh Abdul Dahlawi Kurusuluhu, Sayyidina Syekh Abdul Dahlawi Kurusuluhu, Abdullah Ad-Dahlawi Kurusuluhu, Sayyidina Syekh Yaudin Khalil Al-Baghdadi Kurusuluhu, Sayyidina Syekh Ismail Al-Shirwani Kurusuluhu, Sayyidina Syekh Qasim Muhammad Al-Shirwani Kurusuluhu, Sayyidina Syekh Muhammad Afendi Al-Ghari Kurusuluhu, Sayyidina Syekh Jamal Al-Muki Al-Husaini Kurusuluhu, Sayyidina Syekh Abu Ahmad As-Suhuri Kurusuluhu, Sayyidina Syekh Abu Muhammad Al-Madani Kurusuluhu, Sayyidina Syekh Syarif Al-Gistani Kurusuluhu, Ustazna Sultan Aulia Maulana Syekh Abdul Faid Al-Gistani Kurusuluhu, Khalid Ustaz Al-Asma'liyah, Sultan Aulia Syekh Muhammad Zuiman Al-Abd Al-Haqqani Kurusuluhu, Sultan Aulia Maulana Syekh Muhammad Isyam Kambani Rabbani Kurusuluhu, Imam Rabbani Syekh Abdul Jubal Kurusuluhu, Syamil Farmadi, Yusuf As-Siddiq, Abdul Rauf Al-Yamani, Imam Al-Abdul Haq, Bisanul Al-Amanallahi Sahsawi, Abdul Ma'ruf, Burhan Ghurqut Anam, Ya Sayyid Suhaib Az-Zamani Muhammad, Wa Suhaib Nisri Ya Khidr Alaihi Salam, Ya Mudalla, Ya Nijaba, Ya Nuqaba, Ya Awtad, Ya Akhyar, Ya Aqab, Ya Ahl Arba'in, Ya Ahl Na'bah, Ya Ahl Baiti Nabi, Ya Ahl Aqrabi Rasulillah, Ya Ahl Hadrati Azza wa Jalla, Ya Imatil Arba'ah, Ya Awliya Allah, Ya Rijal Allah, Ainuna bi'aunillah, Wa kunu awlana billah, Asana Rabbi Fadillah, Ya Rijal Allah, Ainuna bi'aunillah, Wa kunu awlana billah, Asana Rabbi Fadillah, Ya Rijal Allah, Ainuna bi'aunillah, Wa kunu awlana billah, Asana Rabbi Fadillah, Ya Rijal Allah, Ainuna bi'aunillah, Wa kunu awlana billah, Asana Rabbi Fadillah, Ya Rijal Allah, Ainuna bi'aunillah, Wa kunu awlana billah, Asana Rabbi Fadillah, Ya Rijal Allah, Ainuna bi'aunillah, Wa kunu awlana billah, Asana Rabbi Fadillah, Ya Rijal Allah, Ainuna bi'aunillah, Wa kunu awlana billah, Asana Rabbi Fadillah, Ya Rijal Allah, Ainuna bi'aunillah, Wa kunu awlana billah, Asana Rabbi Fadillah, Ya Rijal Allah, Ainuna bi'aunillah, Wa kunu awlana billah, Asana Rabbi Fadillah, Ya Rijal Allah, Ainuna bi'aunillah, Wa kunu awlana billah, Asana Rabbi Fadillah. Allah Ta'ala derajatihim daiman wa madna bi madadihim wa barakatihim wa anfusihim kujal bi baratil malamadin rahu bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام
من كل ما يخالف الشريعة، من كل ما يخالف الطريقة، من كل ما يخالف الحقيقة، من كل ما يخالف العزيمة، من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب، يا مفرج الأبواب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا دليل المتحيرين، يا غيث المستغيثين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا من لا ملجأ منه إلا إليه فلا تخيب رجعنا، يا قديم الإحسان. اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله. رب العالمين. Jadilah cinta kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sayyidina Muhammad SAW. Jadilah cinta kita dari Sultan Al-Awliya Maulana Syekh Muhammad Nabi Mahathir Rasulullah dan Sultan Al-Awliya Maulana Syekh Muhammad Hasan Rabbana Sultan. Jadilah cinta kita dari Imam Rabbani Syekh Syekh Al-Qasr dan Mahathir pada jasa Madad Imam Rabbani. فاتن الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم
نبي أحسن معجم الأنبياء والمرسلين وأهل كل نجم الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فأمر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني وأصلحك بالصالحين. آمن بالله صدق الله رب العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إلهي هذا نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والأنصار الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائهم من المثل رحم شهيدا بطريقة نشأنا الدنيا خاصة ربهم طريقة خليفة شهيدة نشأنا محمد رسول خالق السلام وأشهد أن محمدا رسول الله وإلى أرواح أهل خواتك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونمنه لا إله إلا الله 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 سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب
الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفي الله عليه صلاة الله إله النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الكرام وإلى رئيسائر سنة سبكنا الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعلم لا تدمعين القلوب لا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم 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 نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا
daim, ya hu ya hu ya daim, Allah ya hu ya daim, Allah ya hu ya daim, Allah ya hu ya daim, ya daim.
وعد الله تعالى لنا من بركة مفروضات دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأحب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على صحابه الكرام لا رسول الأنبياء والمرسلين وخدماء شرعيهم إلى المجد الأكبر وإلى رحم الشهيرة في طريقة الشهادة الهدية خاصة الرحيم طريق رسول خليفة الشهيدة بن الشهداء محمد المسلم خالد صلى الله عليه وسلم وشرم الخليل الصالح أرسل الرشيد والرسول سلطان الأولياء مولانا شيخنا عبد الله بن نستاني والسلام
وشهد مثل سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد آدم محمد صلى الله عليه وسلم وشهد مثل سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد إسلام كفر ربنا صلى الله عليه وسلم وإمام ربنا شهيدي شاب الكلكر صلى الله عليه وسلم سيدان خليل البدر الأسنى كان سلام الحاد بسم الله سلام الحادي مستعد سلام الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Fatih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wal haqqi ala hadhihi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahih ya, tadi diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atii'u rasul wal amri bil ma'ruf. Ini dalil bukti. Dan sahih juga Kanjeng Nabi menceritakan secara singkat bahwa nanti dalam kubur ditanya maruka mana kita man imamuka, secara singkat nyambung dengan ya ayyuhalladzina amanu atii'u rasul wal amri sahih. Artinya apa? Wajib hukumnya, fardu hukumnya orang itu memilih thariqah dan memilih seorang syekh pembimbing. Karena jika orang itu tidak memilih thariqah, dia tidak menemukan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang itu tidak memiliki pembimbing, maka setan yang menjadi pembimbingnya. Itu ya. Di sahih bahwa ikut thariqah itu wajib, fardu hukumnya. Dan ikuti pembimbing wajib hukumnya. Jadi thariqah pasti ada pembimbingnya di situ. Pembimbing pasti muat thariqah di situ. Jadi ibadah-ibadah kita adalah dalam rangka upaya kita mengumpulkan bukti-bukti yang kuat tentang musyahadah kita, syahadah kita terhadap Allah dan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita sudah mengumpulkan bukti-bukti yang kuat banyak selama hidup kita, maka hati kita menjadi apa? Yakin, percaya. Percaya apa? Apakah percaya kita akan selamat? Bukan. Percaya bahwa kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fathan mubina. Apa itu kemenangan kita dari Gusti Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk hidup bersama Allah Subhanahu wa taala di surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita akan dimenangkan di sidang yaumul hisab. Kita akan dimenangkan di sirat. Kita akan dimenangkan di mahsyar. Kita akan dimenangkan di semua perjalanan menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah, kita lagi ngumpulin bukti karena kita bersaksi. Disaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi dan penyampai risalah. Maka kita akan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin dalam hidup kita untuk mendukung atau menunjang kesaksian kita kepada Allah dengan cara niat daripada itu adalah karena Allah. Dengan cara kita beribadah yang banyak karena ikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saksi bukti-bukti kita itu akan kuat bahwa Kanjeng Nabi adalah saksi kita, Allah adalah saksi kita. Kurang begitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Tidak ada makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mustahil ada makhluk yang dibenci Allah Subhanahu wa taala namun tetap eksis di alam semesta. Satu hal yang paling bertolak belakang. Semua makhluk muncul melalui cinta ilahinya. Dia mencintai mereka semua, kemudian mereka muncul. Oleh sebab itu semua yang eksis di alam ini mempunyai bagian dari cinta ilahinya. Ketika saya mengucapkan semuanya, yang saya maksud adalah semua mulai dari atom dan komponennya, penyusun alam semesta yang terkecil sampai umat manusia. Ya, segalanya, bahkan partikel benda yang terkecil dapat membawa anugerah ilahi itu.
Sebagaimana yang kalian ketahui, elektron dari atom berputar mengelilingi atom dengan kecepatan yang tinggi. Seseorang memberitahu saya bahwa saintis terkenal Albert Einstein pernah berkata, aku telah sampai pada pemahaman terhadap banyak hal, tetapi aku tidak bisa mengerti kekuatan apa yang memberi energi kepada elektron untuk mengorbit intinya dan kecepatan seperti itu. Dari mana mereka mendapat kekuatan semacam itu? Kita percaya dan lebih jauh lagi telah diberi keyakinan bahwa segala yang eksis dan mempunyai kehidupan adalah hidup. Untuk pengenalan sehari-hari kita mengklarifikasikan benda-benda tertentu seperti batu sebagai benda yang tidak bergerak, dan mengenal kehidupan hanya pada tanaman, binatang, dan manusia. Tetapi kita yakin bahwa di luar pengelompokan ini setiap benda mempunyai kehidupan. Oleh sebab itu, atom dan elektronnya yang mengelilingi inti atom dengan kecepatan tertentu, yang bahkan membuat bingung Tuan Einstein yang terkenal itu, dalam realitasnya mereka semua hidup. Mereka hidup dengan kekuatan cinta ilahi yang telah diberikan oleh Tuhan mereka. Itulah yang membuat mereka berputar dengan kecepatan cahaya. Mereka yang mempunyai akses memasuki bidang pengetahuan di luar sains bisa mengatakan dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan. Ya kan itu sampai tidak tahu kan? Mumpung ada supir cadangan gitu kan tidur ini ya. Ya, tapi kucing apa itu tidak tahu ya. Mereka yang mempunyai akses memasuki bidang pengetahuan di luar sains bisa mengatakan dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan alam semesta melalui namanya yang suci, Al-Wadud, atau yang maha mencintai, memberikan cinta ilahinya kepada seluruh penghuni alam semesta. Elektron itu mampu dengan cinta ilahi sehingga berputar mengelilingi dirinya. Itulah pengaruh dari cinta ilahi yang termanifestasi dalam diri mereka. Ilmu pengetahuan tidak bisa membuktikan maupun menyangkal penjelasan ini, karena fenomena ini berada di luar jangkauannya, dan mereka tidak bisa menawarkan lebih dari sekedar teori. Tetapi hati kita dapat diisi dengan penjelasan ini, sebagaimana masing-masing dari kita bisa mencobanya sendiri terhadap diri kita masing-masing. Karena kita semua mempunyai kekuatan dari cinta ilahi dalam hati kita yang siap untuk dikontak. Tidak ada satu kata dalam bahasa barat yang bisa memberikan arti lengkap kepada Al-Wadud. Penjelasan yang bisa diberikan belum cukup memuaskan, walaupun orang barat mengaku bahwa pengetahuannya superior dan mereka meremehkan setiap pengalaman religius. Dan nama suci ini yang artinya tidak bisa diekspresikan dengan memuaskan dalam bahasa barat yang maju adalah zikir, yang paling cocok di antara semua nama ilahi untuk diucapkan berulang-ulang dalam meditasi oleh orang-orang yang melihat dirinya sebagai makhluk superior dan melebihi standar yang normal. Cinta sudah tentu itu bukan merupakan suatu konsep yang dikenal baik oleh budaya barat, dan tidak diragukan lagi sebagian orang mengaku bahwa cinta adalah aspek terpenting dalam hidup mereka. Tentu saja yang paling penting. Tetapi cinta yang kita maksud sehubungan dengan nama ilahi Al-Wadud bukan cinta fisik yang bersifat sementara dan dengan cepat menjadi satu-satunya arti yang berlaku bagi manusia modern. Cinta yang dapat ditemukan di kebun binatang, bukan. Jika kalian tidak bisa membayangkan cinta lain dari apa yang ada di tingkat binatang, berarti kalian termasuk penghuni kebun binatang. Wa minallah ya tafiq. Wa minallah atafiq bihormatil habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Astaghfirullah. Alhamdulillah
لله والشكر لله أستغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Kita hadiahkan Fatihah untuk kita semua telah mendahului kita yang tidak sempat kita sebutkan nama satu persatu. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah juga untuk keluarga kalian semuanya yang berfikir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk jadwal apa? Bagi untuk anak ibu istri supaya sehat pulih kembali setelah kesalahan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah untuk cucunya Abu Maryam. Sinten namanya tadi? Firda siapa? Madura. Firda Madura. Firda bin Umar. Bayu bin Daus. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi untuk jadwal besok insyaallah jam 2 siang kita latihan di Telkom ya. Di Telkom Jalan Gatot Subroto RT/RW. Lurahnya siapa namanya? Jam 2 ini, jadi sebelum jam 2 sampai sana. Nanti habis maghrib insyaallah kita akan main ke depannya Ruli di Bekasi. RT/RW alamat lengkap di Komplek Galaksi ya. Nanti minggu kita majlisan, insyaallah Senin sampai Jumat, Senin sampai Rabu kita belum ada jadwal karena kalau akan Senin sampai Kamis ya. Karena Jumat, Sabtu, Minggu kita majlisan. Terus apa? Jadi kemungkinan kalau kita mungkin Ustaz Fardin mungkin antara Senin, Selasa atau Rabu atau Kamis malam mungkin. Dua hal dengan Ustaz Fardin sama ke tempat Bapak ini. Kalau ada mobil kembangan saya naik mobil ke Grogol, kalau ada motor saya ambil motor untuk ke Grogol. Bismillah. Nanti Jumat malam majlisan di Uminya Pak Doris. Di mana tempatnya? Tadi siapa? Erwin siapa? Insyaallah terakhir saya majlisan sama kalian besok Jumat malam Sabtu. Nanti Sabtu sore kita latihan di Mampang. Malamnya kita manakib di Mampang. Kita tidak minum di Mampang, tapi minggu kita majlisan di Bintara. Setelah itu insyaallah hari Kamis malam Jumat. Kalau hari Sabtunya itu adalah latihan di Jogja. Kalau jadwalnya di sana aktif, insyaallah tanggal 30 Sabtu Kamis malam Jumat saya pamit pulang ke Demak, tapi langsung ke Jogja berlatih.
Batafil berbadan habib berbadan saudara gadal badah. Allah menasyarakat bismillah. Ya kita Insyaallah kita akan kerjakan lagi tahun depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al awwala majlisina hadha salahan wa akhirahu najahan. Allahumma ij'al awwala rahmah wa awsatana wa maghfirah. Alhamdulillahi alladzi tawa kullu shay'in wa ma tawaza kullu shay'in sadi wa qaba kullu mulki wastaslama kullu shay'in qadir. Alhamdulillah zakana kullu syai'in haibati wa habara kullu syai'in matasafara kullu syai'in jad. Allahumma kunna fi haqqi sa'atina jawadud. Rabbana taqabbal minna wa warhamna innaka antal ghafurur rahim wa hdina ila al-haqqi wa la tariqil mustaqim sunatan min muslimin wa sul imamana imamul muslimin wa sur awliya Allah innaka ala kulli syai'in qadir bil jadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Sampai bertemu besok siang di gedung Telkom Jalan Gatot Subroto RT RW. Tanya sendiri RT RW ini siapa saja. Salam Nabi Muhammad. Seperti pas dua Pak Yunis ya. Jadi istilah pakai FPQ sama dengan